الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعد. Hadirin ikhwah iman, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diperkenankan oleh Allah untuk bisa menghadiri kegiatan Al-Marhalatul Ilmiah keempat ini, yang insya Allah tema yang akan dibahas pada kesempatan pagi ini yaitu mengenai fikih LGBT. Kepada Al-Ustaz kami haturkan terima kasih atas waktunya. Kirim doa jazakumullahu khairan katsiran. Barangkali untuk mempersingkat waktu, kami haturkan kepada Al-Ustaz untuk memaparkan pembahasannya mengenai fikih LGBT. Kepada Al-Ustaz. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min hadhil ummah wa fi riwayatin min ummati zahirina 'alal haqq la yadurruhum man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Al-hadis. Hadirin hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah merupakan pujian yang paling pantas terucap dari lisan serta terwujud di dalam amal perbuatan kita, karena atas limpahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala kita masih memiliki kemauan serta kemampuan di dalam mengelola setiap peluang emas, memanfaatkan setiap kesempatan yang berharga untuk senantiasa meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui thalabul ilmi. Insya Allah dengan kemauan serta kemampuan itu pula kita dipertemukan di tempat ini, dan di bulan suci ini tentu saja kita berharap bahwa kita termasuk orang-orang yang sukses dengan bulan Ramadan. Tidak sebaliknya, kita tidak termasuk orang-orang yang dinyatakan gagal oleh Nabi dengan bulan Ramadan. Nah, salah satu di antara wujud dan indikasi kesuksesan Ramadan kita yaitu adanya sifat-sifat muttaqin yang harus senantiasa kita pelihara. Dan satu di antara sifat muttaqin itu adalah peduli terhadap kondisi umat, peduli terhadap kondisi bangsa. Tentu tidak akan dibahas lebih lanjut karakteristik ini, tetapi sesuai dengan tema yang diamanatkan, maka problematika umat dan bangsa yang harus dipahami oleh kita adalah satu fenomena yang, mohon maaf, dulu ketika saya lagi SD, fenomena semacam ini tidak disangka, dan ternyata hari ini menjadi sebuah ancaman besar
Karena permasalahan LGBT itu bukan sekedar persoalan manusiawi, tetapi sudah bergeser kepada persoalan eksistensi. Inilah catatan yang ingin disampaikan ketika kita dihadapkan pada problem besar yang saya sebut sebagai bagian dari tantangan hidup seorang muslim. Yang suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju, inilah kenyataan yang harus kita hadapi. Dan kondisi-kondisi semacam ini itu sudah masuk di dalam sinyalemen Nabi saat akan lahir generasi yang hidup tidak seperti generasi kalian. Kira-kira seperti itu Nabi menyatakan kepada sahabat, fi ghairi zamanikum. Nah, tentu permasalahan ini berdampak besar, bukan sekedar dari sisi sosial, bukan dari sisi ekonomi, tetapi yang paling krusial itu berhubungan dengan persoalan identitas diri. Jadi kalau Bapak Ibu mengamati masalah patologi sosial, penyakit sosial, itu jangan aneh bila terkadang patologi sosial ini tidak mudah untuk dihilangkan, sebab ada unsur sengaja dipelihara. Seperti masalah kemiskinan. Kenapa dari dulu saya punya pendapat bahwa kemiskinan tidak akan hilang dengan zakat. Ketika kemiskinan ini adalah kemiskinan sistemik. Jadi kemiskinan sistemik itu adalah kondisi miskin yang memang sengaja diciptakan. Saya ambil contoh tiap Ramadan lah, mau nyebutkan Kabupaten Bandung lah, Kota Bandung lah ya, isin lah nyebutkan Kabupaten Bandung. Kenapa jumlah gepeng, you know gepeng? Yes, I Gepeng know. Sri Mulat, gelandangan pengemis itu tiap Ramadan meningkat. Ini karena ada semacam subsidi silang kan, mau disebutkan di Jawa gitu. Jadi sengaja dikirim satu gitu kan, turunkan misalkan 3.000 gitu kan, disebar ke setor. Nah, jadi permasalahan patologi sosial ini di satu sisi ada tantangan krisis internal, di sisi yang lain ada kondisi yang sengaja diciptakan. Nah, ini problem arus global dan problem internal yang akan selalu dihadapi oleh kita. Dan ini yang nggak usah dibacakan ayatnya, terus palinter lah, terus maralotok, terus hatam kan anak Quran mah. Jika menyebut zuyina hubu syahwati dan seterusnya. Di sisi lain tantangan berhubungan dengan keyakinan. Tiap hari 17 kali kita membaca ayatnya, ihdinas siratal mustaqim dan seterusnya. Kemudian surat Al-An'am ketika menyebut kebenaran dengan simbol kalimat sabil mufrad, tetapi saat berbicara tantangan digunakan bentuk jamak subul gitu. Fatafarraqu bikum an sabili. Ari al-haq masabil bentukna teh mufrad tunggal. Sementara penyimpangan akan selalu banyak ragamnya sehingga digunakan simbolnya subul dalam bentuk jamak. Oke, sekarang kondisi regional yang sekali lagi suka atau tidak suka, ini kenyataan yang harus kita hadapi. Di sini kita sebagai kader muda Persatuan Islam, tampaknya para orang tua kita sejak dulu ini cukup peka di dalam membaca perkembangan situasi dan arah zaman. Karena mohon maaf Bapak Ibu, saya pertama kali
memahami persoalan seperti ini di risalah kecil. Risalah kecil tulisan Ustaz Nang Saifuddin Ansori Ahmad, kemudian diedit oleh Ustaz Abdul Rahman dan dilengkapi oleh Ustaz Yunus Anis tentang permasalahan yang disebut arus globalisasi dengan pola ketika umat Islam itu dijajah secara fisik, kemudian dirubah gaya penjajahannya dalam penjajahan budaya dan pola pikir. Itu di risalah kecil sebetulnya sudah ada, yang kemudian dibukukan dalam buku Recik-Recik Dakwah gitu. Itu pembahasannya juga cukup unik. Kemudian juga waktu itu saya membaca satu tulisan di risalah kecil tentang masalah TAP MPR. Saya juga nggak paham waktu itu ngerti Lusanawiyah. Nah, hubungannya dengan urusan MPRS gitu dibahas gitu. Jadi itu gambaran pekaknya orang tua kita terhadap problem-problem seperti ini yang mohon maaf karena orang tua orang mata sekolah bu, kurang sekolah dianggap kuno gitu. Nah, karena ada pola pergeseran terhadap pakem orang tua ini, terkadang ini menimbulkan problem internal saat gelombang besar kuda-kuda reyot. Karena pakem orang tua itu ditinggalkan dengan alasan orang tua kita mata sekolah teluhur. Yang kedua kuno berpikirna kolot orang mungkin. Itu saya ambil yang sederhana. Kenapa dulu bahasa orang tua itu menekankan sifat bahasa legenda, malah alam bawah sadar kita itu kuat. Cara ngedidik orang tua itu dari mulai apa? Mulai komunikasi. Punten Bapak Ibu, di Banjaran nu kana disebutna, nu disebut pelacur. Bandung mah nyebatna aya ublak, aya ungkluk gitu kan. Padahal budak teh apa lo disebut ublak teh naon, tapi sudah tertanam sejak awal. Tapi pada saat serangan budaya ganti ku WTS, wanita tara salat gitu kan. Ganti ku PSK mah yang stresna teh gitu kan. Apa pekerja komersial, saat kita mendengar ublak tertanam ada jaga jarak walaupun belum paham naon kelakuan gitu teh. Tapi dengan bahasa seperti itu orang tua sudah menanamkan, membentuk image, membangun persepsi sehingga kita sudah siap menghadapi jarak sejak awal. Tapi karena tadi orang tua orang mendianggap nage teluhur, ganti ke WTS, ditambul WTS na kurang, diterima gitu tanpa kritik. Padahal itu bagian dari strategi mereka. Gentol suku PSK, sarua kan yang status karyawan pabrik gitu kan. Ya PSK teh pekerja komersial, berarti kan juga karyawan. Pekerja. Dengan bahasa PSK, maka jarak yang demikian panjang dipersempit. Tarima kurang telatah, pipiluan, masuk jebakan Batman mereka kan gitu. Nah ini gambaran-gambaran ini sekali lagi tentu tidak akan bisa dibahas semua karena keterbatasan waktu. Sebab apabila kita bahas satu demi satu ya sampai maghrib lah gitu. Barang jangan buburit. Inilah yang kita hadapi. Saya menyebutnya NKRI sebagai negeri bancakan. Ya, negeri bancakan karena hari ini Indonesia menjadi objek pertarungan beragam ideologi untuk dominasi yang menentukan arah ke depan. Belum lagi kondisi persaingan dalam konteks politik global, masalah ekonomi. Dan saya tidak percaya bahwa persoalan politik ekonomi itu sebagai tujuan, tetapi lebih cenderung sebagai wasail atau sebagai alat untuk menyebarkan gagasan-gagasan yang demikian ya bahalama asa araraneh ngadegeun karya itu gitu, sebagai hal yang sifatnya lumrah ada di negeri kita. Nah kita harus bahasnya kan cuma satu kan,
itu menyangkut fikih LGBT, dan saya tidak akan menyampaikan fikih LGBT dari sisi teoritis dalil, tetapi akan kita pelajari waki atau fakta. Sebab saya juga sudah buat pemetaan Kabupaten Bandung termasuk Banjaran sebagai basis gay, kemudian basis waria. Oke, nanti saya perlihatkan kentengnya lah bagaimana di Banjaran. Oke. Kondisi serangan. Nah, sekarang kondisi internal. Bapak Ibu, saprak boga HP jadi riweuh hirup. Padahal dulu trek mempermudah alat komunikasi teh saprak boga jadi riweuh. Nah, karena terkadang menjadi pedang bermata dua atau berganda. Saprak boga HP riweuh. Mata kolot baheula urang mah sarehat paranjang umur. Nah, karena efektif dan efisien pola pikir jeung hatena, cek bahasa kolot teu sadenge-dengena. Ayeuna mah seluruh informasi masuk. Filter kurang sagara dileleb atuh. You know leleb. Dilebok. Sagara asup informasi pugu atuh jadi riweuh. Jadi di satu sisi ada manfaat, sisi lain madarat bisa jadi lebih besar gitu dorornya. Maka disadari atau tidak, bahasa simkuring erek pinarakeun rek pisurgaeun oge dalam saku Anda gitu. Nya yang pinarakeun tinggal nanya ke Abah Google gitu. Erek pisurgaeun tinggal nanya ka Mang Google gitu. Segala ya di dinya, dunia dalam genggaman Anda teh bener gitu. Nah, termasuk urusan yang tadi merubah pola pikir, pola sikapnya juga masih demikian hadir di dalam kehidupan kita. Keremah eger gitu. Kita akan menghadapi generasi tungkul Bu gitu. Yang mesertarasi mohon mah. Itu ibu nama didinya. Kada hilapnya mohon. Jadi akan melahirkan generasi tungkul. Di tadi padahal mah gitu nitah teh nuhun we, tapi bari jeung habeunangkeun ngajedaog di dinya. Asih. Jadi terkadang lebih ditaati ieu daripada orang tua. Itu kegagalan. Belum lagi krisis kepercayaan, kehilangan apa bahasa kita itu teladan. Jadi saya sengaja menyampaikan ini biar seru gitu. Artinya suka atau tidak suka ya ini makanya gitu. Padahal Quran saratam coba. Ya Quran pada saratam sabar tahun ngaji. Quran sekian tahun ngaji, pengawasan tuluy gerak. Begitu hadapan masalah, mencret. Untung terjaman Umar, cobalah menjamu Umar, aina Allah, kamana Allah, isiin bisa. Yang harapan hirup, Quran digugulung, tapi panas tiris wae gitu. Sakapeng gitu, ada setik ningkat level luhlah gitu. Luhlah kan ningkat level itu teh. Aduh, kumanya siap, belum? Aduh, geningan. Oke. Nah inilah yang ingin saya sampaikan. Jadi hal-hal seperti ini Quran sudah menyebut, hadis sudah menyebut. Kemudian juga orang tua kita pada dasarnya tidak kurang untuk menyampaikan dan mengingatkan kita. Tetapi terkadang sense kita yang tadi bisa jadi kita juga sedang dalam posisi di track untuk terjebak. Sehingga apa yang dulu orang tua ajarkan kepada kita terkadang sudah tidak kita pegang. Sehingga saat hal-hal seperti ini muncul menimbulkan kegiatan-kegiatan baru bagi kita dan generasi yang akan datang. Ada 3 bentuk upaya penistaan yang akan selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita.
mungkin sampai nanti muncul Nabi Isa dan Taifah Mansurah. Jadi kita menemukan posisi ajaran Islam terancam, bahasa orang tua bentuk penistaannya notop karena babatok gitu. Jadi ajarannya yang langsung dinistakan, kemurniannya dengan munculnya beragam aliran sesat. Yang kedua, pagar pengaman kesucian Islam. Pagar pengaman kesucian Islam, satu di antara adalah penistaan terhadap kesucian jihad. Jihad sebagai ajaran yang demikian mulia kemudian menjadi ajaran yang sifatnya fobi atau menimbulkan kekhawatiran saat representasinya adalah aksi teroris. Sehingga pada saat kejadian ini beja-bejanya ya asli. Sehingga saat pada kejadian bom di Jalan Tamrin gitu kan, waktu itu kan ada pertanyaan, Ustadz, apakah kejadian di Jalan Tamrin itu adalah jihad di jalan Allah? Kata saya bukan, ya itu mah jihad di Jalan Tamrin. Jadi saat mau kejadian waktu itu di alun-alun Bandung itu juga hampir terjadi. Kebetulan Densus nanti kita bahas. Intelnya itu adalah Iwan kita yang sejak dulu dibina, sehingga saat ditangkap pelaku ini puntennya Pak Bu, orang awam karek diajar ngaji 2 bulan dia berani gitu kan mengorbankan nyawa demi sekapling surga hanya waktu 2 bulan. Urang wae geus ngaji puluhan tahun can wani nuker nyawa jeung surga teh kan gitu. Dia baru 2 bulan ditanya rek naon aya ngabom, dia menjawab bahasa simbol perjuangannya rek ngancurkeun Ansarut Togut gitu kan. Ansarut Togut itu pasti militer dan polisi. Diheureyan kan oleh hewan kita. Kalau nyarek ngancurkeun Ansarut Togut, nah atuh cenah di alun-alun. Alun-alun paling nu pae tukang balon atuh. Tadi Kodam Siliwangi gitu kan. Hiji deui rek ngancurkeun Syiah. Ngaturkan Syiah teh di dia tadi motohari atau sepupu gembongna di ditu dikira condong mali sebutkeun Jalan Kampus 2 nomor 13 nama bulan. Nah, jadi di satu sisi dengan perilaku ini kemuliaan jihad menjadi kerdil, di sisi yang lain gerakan anti jihad, anti teror juga disadari atau tidak mempersempit nilai yang sesungguhnya saat seharusnya jihad bil qital itu dilakukan. Akhirnya jadi mecing gitu. Nyarita gitu sini disebut teroris. Ngatung saeutik gitu kan. Nah cuma ngatung da Kabupaten Bandung mah banjir. Jadi ada sedikit saja jadi ada kekhawatiran. Nah ini dalam konteks ajaran Islam, dalam penafsiran di Indonesia, pagar pengaman kesucian ini terwujud dalam regulasi aturan hidup yang paling sering akan dihancurkan, yaitu Undang-Undang PNPS tahun 65 dan KUHP yang berhubungan dengan penistaan agama. Maka tom aneh gitu, tahun 2010 para calo tele dina angkot unggul Pak Bu gitu. Ternyata dalam urusan ideologi banyak calo gitu. Judicial review kan ke MK gagal. Calo dianggap tidak bisa. Calo lokal turun kan, calo internasional 2014 kemarin mendikte presiden Indonesia sebagai negara yang paling hitam dalam pelanggaran HAM. Mau diadukan itu kepada Amnesty Internasional atas pelanggaran HAM ketika kebebasan tidak dibuka, itu mendikte terang-terangan ke presiden gitu. Nah, jadi di samping tadi nilai-nilai kemuliaan ajaran dalam praktek berbangsa dan bernegara, maka payung hukum yang dibuat oleh para orang tua kita untuk menyelamatkan ideologi ini terus untuk dihancurkan. Jadi tidak akan pernah berhenti gitu. Kan terbayang cacakan pagerna nangtung keneh gitu kan.
Tadi Indonesia negeri bancakan, sarupaning asup orang bedul asup gitu kan. Bagaimana kalau dicabut di amandemen? Sama sekali tidak ada undang-undangnya, dan hari ini kemungkinan undang-undang PUB itu jadi diketuk palu. Berarti siap-siap super pelangi yang akan kita hadapi saat kemarin pelangina warnana karek leungit tua gitu. Nah ini sekali lagi, ini kenyataan. Mata kan ketangtangan Pak Urang. Sok ayeuna ngaji geus harata, terus rek kumaha? Da Al-Qur'an mah kitu 30 juz dibayar atau oge. Bisi di Banjaran jadi 120 surat dan anger sakitu. Nah inilah yang disebut waki realitas. Nah, makanya fikih LGBT saya yang akan dibahasnya fikih wakinya, fikih realitasnya. Nah, datos arapalah pemuda Banjaran. Kalau tidak salah bulan sekarang itu Juni akan terbit kitab fikih gender pertama di dunia karya waria. Sebab pesantrennya pesantren waria di Jogja. Itu atas rekomendasi 10 ulama besar Indonesia, itu satu-satunya di dunia yang akan melahirkan kitab gundul tapi rasa waria. Kitab gundul rasa waria tentang fikih gender. Itu mereka yang buat. Kalau tidak salah Juni sekarang. Saya juga sedang pesan ke waria gitu. Biar apa? Biar cepat dapat gitu kan. Sebelum tersebar, ini dibuat dalam masa hampir 3 tahun. Siapa lagi kalau bukan para inohong pro liberalisme yang memberikan rekomendasi dan ACC terhadap buku ini. Jadi insya Allah itu juga akan jadi bahan kajian kita, kitab ini yang sekali lagi satu-satunya di dunia. Kemudian yang kedua, masuk ke dalam kurikulum. Dulu tidak ada persoalan di fikih itu menyangkut imam waria kan gitu. Dulu itu memang pembahasannya hunsah hemafrodit kan. Bagaimana kalau gitu dorce kan, karena berjenis kelamin ganda. Sekarang direduksi atau dibelokkan arahnya, masuk di kurikulum sekarang di SD, di PAI kan. Pendidikan agama Islam masuk tentang masalah imam sholat waria. Jadi kalau Syiah masuk di kurikulum yang A, liberalisme masuk di kurikulum B. Yang dimasukkan diantaranya adalah tentang imam waria. Bagaimana hukumnya? Nah, itu diajarkan di SD. Sampai saya mengatakan bahwa kalau sekarang imamnya adalah waria, bagi saya tidak keberatan, lo bingung mah makmum. Sebab pasti si imam saat posisi sholat dan sholatna kan anyir gope kan gitu. Hari makmumna kudu kumaha ngamina coba. Apakah harus murni suara laki-laki si makmum teh? Gitu. Ya kan aya waria mah gitu. Isuk-isuk Edi, penting Edi kan gitu. Kayak ngamin kena kudu suara awal, kudu suara lagi sepakat heula ceuk teh lamun sepakat kakara satuju kana fikih waria, imam waria boleh. Ku eta we heula ceuk dalilna supaya akur. Maknya gitu ieu mah sora misalkan lemah gemulai coba ari sora magerem kan? Teu matching atuh eta. Malaikat ge bingung nyatetnya ganjaran teh. Gas kabar lalaki gitu. Can ke pikir janaiz. Mun maot coba tangtung rek di mana urang? Tapi nasirah rek na beuteuh, dina tuwur rek. Nah, kemudian juga tidak kalah heboh penistaan terhadap simbol. Simbol dari mulai kita tahu ada celana jeans, sendal, surat Al-Ikhlas, sampai Lebaran juga sekarang pasti ada Ramadan loyang bertuliskan Quran. Saya orang awam tidak bisa menerima bila simbol ini itu semakin muncul belakangan ini dan
tampaknya ada satu modus yang relatif sama dari satu peristiwa kepada peristiwa-peristiwa yang lain. Oke. Nah, apa LGBT? Nah, LGBT itu iya dapat gehu bala-bala tempe. Oh, LGBT. Ya, jadi LGBT teh. Ya, ibu senang senang LGBT. Oh, kira aku senang Ustaz LGBT sesama jenis sanes. Bala-bala gehu. Oke. Jadi singkatnya bahwa LGBT itu merek impor. Sebab kita tidak pernah mendengar sejak dulu, khususnya saya di lingkungan, kecuali nanti akan kita bahas, hanya satu yang dikenal dulu populer itu waria. Sebelum waria, al aslu bencong. Jadi LGBT ini merek impor yang mulai diperkenalkan di tahun 90-an. Merek ini semula diterapkan oleh mayoritas di Amerika dan beberapa negara bekas jajahan Inggris. Tapi LGBT juga sebetulnya belum diterima oleh komunitas, mohon maaf, berkulit hitam. Jadi komunitas berkulit hitam belum terakomodir dengan ungkapan LGBT ini, sehingga masih ada rasa rasis gitu. Jadi kumaha rasana waria anu hideung jeung nu bodas gitu. Itu masih ada problem sebetulnya di mereka. Ya, jadi ini penting saya sampaikan sebab ini adalah propaganda untuk unifikasi kan, satu kesatuan tanpa dibatasi oleh zona regional bahkan lokal untuk seluruh dunia. Jadi saya menyebutnya kumaha carana misalkan ayeuna gay rasana rasa balik enak gitu kan. Tah mah bisa rasana rasa Chicago. Si gay nanti. Ini sekali lagi propaganda yang ingin mereka lakukan. Nah, selain dengan merek, mereka juga membuat simbol eksistensi. Salah satunya dengan bendera pelangi. Itu yang sebetulnya asalnya bendera lokal. Digunakan tahun 70-an. Diciptakan di California oleh seseorang asal San Francisco. Asalnya warnanya itu mau 8. Jadi bendera ini warnanya warna pelangi itu asalnya mau 8. Kenapa 2 tidak jadi? Sebab ada kesulitan untuk warna Tosca. Warna Tosca ini warna yang jarang di seluruh dunia. Sementara warna ini adalah simbol universal, berarti di mana-mana kudu aya warna itu. Nah, maka biru Tosca termasuk langka. Sebab lamun harita diresmikeun jeung biru Tosca di Cigondewa cantang tu aya. Nah, sehingga 2 warna dan pink itu dicabut. Itu sababul kurunyungna. Jadi rainbow ini gitu kan, warna pelangi ini tadinya mau 8, di diskon 2, jadi genep. Sekali lagi, asalnya bukan simbol universal, itu lokal. Di California, nunyiana orang San Francisco. 2 akhirnya dicabut. Setelah itu disebarkan ke seluruh dunia, dimungkinkan warna ieu mah kain selalu ready stock gitu. Nu 2 mah hese. Nah, tapi kan itu mikirna. Urang akan pernah mikir utek-utekan supaya rasa internasional. Nah, saja kita udah diletakkan untuk pakai gula. Coba. Mereka sampai begitu. Artinya bahwa hal ini bukan kebetulan, tetapi sudah dirancang demikian lama. Oke. Kemudian tolong nanti yang suka lagu dicek
Bendera ini pertama kali dikibarkan dalam parade gay San Francisco di tanggal 25 Juni 1978. Nah, menurut kabar, pembuat bendera itu terinspirasi oleh lagu judulnya Over the Rainbow. Atau ngadangkeun Bu Chan. Tinggalin zaman atuh Bu. Kumaha itu siga urang kabudak senajan ulah wae main game gitu. Ari ibu teu apal game terus siga kumaha coba. Disangana game teh punten orang mana orang Pangalengan si game teh gitu. Buku budak teh gampil mana nih ku kolot teh apa. Nah, jadi ini penting saya sampaikan supaya kita ketahui bahwa yang namanya LGBT dari asalnya persoalan lokal ini menjadi gerakan global sebab ada upaya dari masyarakat dunia melakukan pengkondisian. Nah, yang kita tahu, di tahun 60-an gitu, yang saya tahu yang paling populer ya Albacigu dan Bencong. Nih kurang iklal ya. Pesantren aya ilmu iklal gitu kan. Nah, ketika orang tua kan kata saya tadi hebat cara ngadidik teh gitu. Tanamkeun di sirah, di budak, di memori sebutan banci atau bencong. Ku nyebut gitu teh agak sedikit urang terada geuleuh gitu. Ku nyebut bencong teh. Siga tadi al-ublagu gitu. Itu bahasa Arab kan deh. Nah, karena sebutan ini dipandang menghina, kemudian dipopulerkan dengan sebutan wadam, wanita ada. Waktu itu majelis ulama berkeberatan nama Nabi Adam manusia mulia dipakai identitas atau label perilaku yang mohon maaf keluar dari fitrah. Nah, karena itulah maka MUI protes. Maka pada tahun 78 gitu, sebutan wadam diganti jadi waria. Nah, makanya waria asluhu gitu. Waria asluhu wadam. Wadam asluhu bencong. Tuh ikhlas di situ tuh. Pola bahasanya gitu. Jadi jangan disangka dari perubahan ini tidak ada propaganda. Urang mekat latah. Ngadenge sakitu sadenge-dengena didahar, dicapluk. Padahal batur mah ada pesan-pesan sponsor. Nah, jadi ini sama. Kita tahun 60-an hanya tahu tahun 70 tahunnya apa makhluk yang seperti ini yang nampak di permukaan ya waria, gay, Aiden kan. Tak pernah ningali sok di jalan mana ciri nage acan kan harita lagi apalah teh ieu bencong. Nah, maka tahun 90 gitu LGBT mulai digunakan untuk menggantikan sebutan komunitas gay dengan pertimbangan maka lebih mewakili kelompok-kelompok abnormal lainnya. Jadi ngawadahan sarupaning nu nyana rimpang gitu. Orientasi seksual nyana rimpang kawadahan. Walaupun sekali lagi itu juga bukan tanpa kritik terutama dari orang-orang yang berkulit berwarna. Nah, pertanyaannya mengapa sih jadi populer dan eksis gitu? Makin nepi ka urang LGBT. Nah, karena opini publik terkait LGBT selalu disuarakan oleh para pejuang kesetaraan gender dari kalangan pegiat HAM dan kalangan liberalisasi. Jadi asalnya mah punten biasa-biasa. Muncul lokal, bencong lokal, gitu kan? Lokal bertemu lokal. Tapi kemudian ini menjadi bahasa universal sebab selalu diperjuangkan oleh para promotor yang saya sebut tadi. Urusan calok ternyata bukan hanya di urusan angkot, di urusan akidah, ideologi, pemikiran
ternyata calo oke lebih loba. Nah dari sanalah maka LGBT kemudian menjadi populer dan eksis. Maka dari sinilah terjadi pergeseran dari asalnya waria persoalan manusiawi, gay persoalan masalah manusiawi, sekarang bergeser menjadi persoalan eksistensi. Jadi butuh eksis. Lain sakadar asal makan disebutkan mana teh penyakit. Insya Allah cager gitu. Nanti kita terangkan sebabnya kenapa gitu kan. Dibalik kan, gerakan LGBT mah cuk saha maneh, gering sehat gitu. Ya, LGBT itu lain masyarakat rendah. Tampil, modalan, fasilitasi, promosi. Jadi itu asal maka di hiji daerah gitu. Ayo menyimpang tidak, justru didorong untuk tampil. Nah saya ambil contoh, bisa tresna. Jadwal kemana? Waktu itu PP Pemuda ditugaskan keliling kan. Saya kebetulan dapat tugasnya ke Madura sebelum ke Bali. Sampakan letik atau Pulau Sampakan. Tapi begitu turun dari kapal, yang pertama dilihat apa? Bencong ini itu. Saya mikir, ya makhluk di mana ayah kadieu gitu. Pulau terpencil, jauh dari sana kemari, tetapi yang muncul seperti itu, kan kaget. Artinya ada semacam distribusi gitu. Pengaruh ini kelembur. Udah jarang aku di lembur enong juga bencong coba gitu. Satu, kedua, nah stres bisa nu apaleun karena saya ngantuk di kapal dari Surabaya menuju Banyuwangi, sepanjang tidur di kapal cek usah tresna gitu. Saya tidurnya dekat waria gitu, dekat bencong. Tapi seserian kan, begitu bangun kan, seri gitu. Tadi di Baturan ke waria, pagi di itu waria, di kapal waria gitu kan, luar biasa gitu. Jadi distribusinya agak kemudian berkembang gitu dari yang asal susulumputan gitu. Nah ini yang saya sebut tadi dari persoalan manusiawi, kelainan gitu kan, menuju eksistensi, pertahankan, gitu. Dorong. Perlu tampil, bukan abnormal. Ini sekali lagi, siapa yang berjuang ini? Para pejuang kaum liberal yang selalu mendorong untuk eksistensi mereka. Karena itulah, maka pasti pembicaraan masalah ini akan selalu mendapat justifikasi, akan mendapat pembenaran dari ide liberalisasi, kebebasan ekspresi, bahasa saya tadi, kesetaraan gender itu pasti. Nah, penyebaran LGBT ke seluruh dunia ini makin besar setelah mendapatkan legalitas dari negara. Hampir seluruh negara itu mensahkan pernikahan sesama jenis. Dan tragisnya di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 80. Nanti saya ambil kasus dua, pertama di Tanah Abang, kedua di Bali. Pernikahan sesama jenis ketika saya masih kelas 2 SD. Saya tidak bawa majalahnya. Sejak kelas SD saya sudah punya majalah-majalah gay. Tuh. Gambaran bahwa LGBT Indonesia ini bukan accident, tapi desain. Karena sejak tahun 80-an itu sudah membangun jaringan. Nanti saya perlihatkan majalahnya. Bahkan yang paling ngeri, ternyata sekarang tahun 2015 sampai 2017 untuk mendorong eksistensi, maka program UNDP, Organisasi Kemanusiaan PBB, itu sudah mengucurkan dana ke beberapa negara termasuk Indonesia, 8 juta US dollar. Dulu yang saya tahu per tahun ngirim paling 60 juta. Dari mulai 3 juta, 10 juta, 60 juta,
sekarang sudah 8 juta untuk program 2017. Kenapa diperbesar? Satu, berarti menggambarkan komunitasnya sudah gede. Yang kedua, jor-joran target rekrutmen dan mengembangkan promosi juga demikian besar. Mangawe kalau dikalikan gitu, $1 bari sabaraha kali 8 juta, itu program sampai 2017. Nah, karena itulah saya perlu menyampaikan hal seperti ini agar Bapak Ibu menjadi paham kenapa kita harus peduli terhadap persoalan ini. Inilah yang saya khawatirkan, seperti yang pernah disampaikan oleh Al-Quran. Al-Quran sudah mengingatkan kejadian masa dulu untuk satu kaum yang kita sebut Sodom, yang mohon maaf penelitian belum tuntas apakah penyimpangan perilaku abnormal waktu itu sudah menimbulkan virus baru yang disebut HIV atau belum. Sebab nanti gini, penelitian kami di lapangan menunjukkan bahwa virus HIV ini tumbuh berkembang seiring dengan perilaku. Jadi pemicu dan pemacu nanti kumantung tingkat kehebatan perilaku abnormalnya. Walaupun ada penelitian lain, HIV juga sebetulnya diciptakan oleh mereka sendiri. Ada dua nanti Iwan kita di Bio Farma menerangkan, karena ada semacam keseimbangan komunitas dunia untuk dilenyapkan. Jadi dibilang dunia itu cukup dengan 5 juta misalnya. Sesana parehan ke perang, parehan ke virus gitu, untuk adanya keseimbangan kehidupan di dunia. Itu juga program mereka. Tapi tidak akan kita bahas hari ini. Saya pakai virusnya yang tadi bahasa saya virus teh bahaya. Tapi tidak ada pemacu dan pemicu, makanya seperti dia atau sleeping giant gitu, raksasa tidur. Ketika perilaku semakin banyak, semakin tinggi perilaku, virus ini kemudian terpacu muncul. Itu kejadian dalam konteks tiki sodomi. Nah, yang saya khawatirkan ini. Jadi firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 25 menyatakan bahwa satu perbuatan menyimpang ketika menjadi besar bukan berarti tidak selalu kuatnya pelaku, tapi diamnya orang yang mengerti. Saya ulangi Bapak Ibu. Jadi satu kemaksiatan, satu kemunkaran, satu perbuatan yang tidak benar saat tumbuh di masyarakat belum tentu karena kehebatan pelaku atau kekuatan mereka. Bisa jadi orang yang pahamnya dia. Jadi kemaksiatan tertinggi itu bukan penyimpangan perilakunya orang yang paham. Nah, cicing wae itu kemaksiatan terbesar. Nah, disinilah maka penting menyeimbangkan kembali sayap amar ma'ruf nahi munkar. Semua kita bergerak di amar ma'ruf, KBG setuju. Karena orang pada saat disuruh kepada perbuatan baik pasti setuju, tapi dicarek dari perbuatan munkar belum tentu setuju. Maka sayap ini tidak seimbang. Padahal firman Allah ini mengingatkan kita dan sudah diterjemahkan dalam fakta bahwa perilaku LGBT berdampak besar secara sosiologis. Sudah jelas merusak keimanan akan kodrat. Kedua, tertular virus HIV. Ketiga, merusak fisiologis. Keempat, merusak psikologis. Ini darurat yang ditimbulkan. Dan sekali lagi, sejauh mana daya jelajah virus ini berbanding lurus dengan aktivitas penyimpangannya. Oke.
Mari kita lihat catatan untuk Indonesia. Jadi gini, dulu Indonesia itu apa saya sebutnya, tidak menjadi tempat tercepat pertumbuhan HIV, karena dulu yang tercepat itu Bangkok. Saya ingat setelah tip. Jadi urusan seks komersial ini di Bangkok, siga budak meuli permen di warung gitu. Jadi teboga duit 100.000 bisa 500 rupiah, jadi sok sanajan seancelom gitu kan. Jadi beli seks itu sudah seperti beli permen di warung. Nah, makanya Ustaz Latif Muhtar waktu itu bercerita saat mau ke Kairo transit dulu kan di Bangkok, apalagi pada ejengotan, apalagi gedegan kiai anggar masuk hotel ditawaran. Untung tegak kuring gitu. Nah, iman kuat, amin cantang kuat. Ini apa gambaran? Tapi ternyata Bangkok kalah. Indonesia sekarang yang tercepat. Pusatnya 3. Yang pertama Jakarta, yang kedua Jawa Barat, yang ketiga Bali. Dulu, sekarang hampir rata di setiap kota dan kabupaten di Indonesia. Jadilah berarti adaptasi tilu provinsi. Jakarta, Jawa Barat, yang Bali. Sebab sunatan hasanatan. Sahamna gede. Kata di adaptasi eta heula Jawa Barat. 3 inilah yang menjadi pemicu penyebaran HIV di seluruh Indonesia. Ini yang paling ngeri, Pak. Bu, saya lihat saja sekarang Jawa Barat posisinya ada di 5. Itu yang positif HIV-nya itu 13.000. Urutan kelima. Kemudian yang sudah positif AIDS itu 4.191. Nah, Quran tadi mengatakan bahwa adab bukan hanya menimpa pelaku, tapi orang yang tidak salah pun akan terkena adab. Faktanya apa, Bu? Budak leutik, teu nyaho naon, kena penyakit AIDS. Padahal budak teu apal naon. Saya bandingkan data 2010 sampai 2014 waktu itu. 2010 anak di bawah usia 4 tahun itu terjangkit HIV 390 orang. Tapi 2014 lain turun kalahkah naik 553. Padahal budak nyawa naon. Itu janji Allah seperti itu. Bahwa adabnya, bahwa dampaknya tidak hanya kepada pelaku, tetapi kepada yang lain juga akan kena gitu. Nah, inilah fakta, budak teu apal naon tapi sudah kena dan terus meningkat grafiknya. Oke. Saya ambil lagi di berapa tempat. Oke. Ini prediksi sampai 2030. Saham LGBT tetap tinggi untuk penyebaran virus dari 2013 sampai 2030. Jadi kalau gini, misalkan pakai suntik, jarum suntik, penularan agak mulai menurun. Tapi justru penyimpangan perilaku seksual, maka trennya meningkat si virusnya itu. Itu saya sampai penelitian dengan tim kesehatan untuk beberapa puskesmas. Mohon maaf, jadi dia cek ilmu terus bisa keprediksi. Tapi penanggulangan, tidak ada penanggulangan serius di tindakan preventif. Tapi di pikiran untuk urusan bagaimana penderita terus penelitian dan sebagainya terus. Tapi menghancurkan dari akar-akarnya itu tidak ada keseriusan. Makanya sampai nanti dibuat itu kan yang namanya Komisi Penanggulangan AIDS KPA secara nasional dan KPAD daerah.
Tapi penanggulangan secara mendasar itu tidak pernah ada gerakan serius. Disinilah konteks jamiah dan dai menjadi niscaya. Sebab nu iya punten siga ayeuna ngoles obat gosok gitu. Ieu nama dipiara terus dibalur gitu. Tapi penyakit yang sesungguhnya dina pola pikir, pola sikap, keyakinannya tidak disembuhkan. Makanya akan selalu tumbuh. Sebab nu ieu jor-joran, tapi urusan penanggulangan penyimpangan secara pemikiran, gaya hidup, lifestyle itu nggak ada. Berarti terbayang cek ilmu 2020 seperti ini pasti kejadian. Sebab tolok ukurnya jelas gitu. Oke. Nah kira-kira inilah sampai 2030 nanti. Jadi penyebab untuk timbulnya virus di aspek yang lain cenderung menurun, tapi karena faktor terutama gay, ini akan terus trennya kemungkinan meningkat. Sampai jam seberapa ya? Sampai maghrib kan? Oke. Sekarang siapa pihak yang sangat peduli dengan permasalahan ini? Jadi saya sebut kombinasi pendukung eksistensi LGBT itu, pertama komunitas atau organisasi pelaku, yang kedua aktivis dan LSM HAM, yang ketiga aktivis liberalisme. Mereka membangun aliansi dengan jaringan dunia internasional. Nah, saya ambil contoh. Inilah majalah yang saya miliki tahun 82. Jadi ketika saya kelas 2 SD. Nih. Jadi saya katakan bahwa gerakan LGBT di Indonesia bukan kebetulan. Sejak di tahun 82, organisasi gay pertama di Indonesia namanya Lambda. Ini pendirinya adalah gay internasional. Mau disebutkan ke? Jalmina asli ya di foto nama. Ternyata di sini saat Lambda resmi didirikan, kemudian majalah pertama itu terbit, namanya Buletin Gay, yaitu Gaya Hidup Ceria, nomor 1 Agustus tahun 82. Ternyata di sini sudah ada ucapan testimoni, ucapan terima kasih kepada gay internasional. Ya 82 tuh. Simpuring ke SD kelas 2. Ucapkan sampai negeri Belanda, Washington DC, Australia, Prancis, Paris, semua dunia internasional tahun 82. Berarti sejak dulu sudah dibangun jaringan. Kenapa? Sebab gay Indonesia perintisnya sekolah di Amerika. Gaya tuh gay oke estilo. Jadi sejak dulu dia sudah membangun karena memang ngambil studi di Amerika. Jadi saya katakan ini bukan kebetulan. Berarti dirancang cukup lama gerakan LGBT ini. Sekarang masa panen gitu. Saya ambil contoh kasus tahun 80-an. Jadi pertama di Indonesia perkawinan lesbian itu antara Josie dan Boni di sebuah bangunan Manggarai di Blok M, Minggu April 81 ketika saya kelas 1 SD. Itu dihadiri oleh 120 undangan. Ini dimuat di majalah Mingguan Nasional Liberty 81 masih kena sigakir. Belum seperti sekarang majalah Liberty. Jadi sudah ada pernikahan antara gay lokal dengan si bule. Nikah di Bali ini ada 2 kejadian Indonesia yang menunjukkan Indonesia serius.
darurat tentang persoalan LGBT ini. Oke, kemudian ini yang ingin saya sampaikan, selain tadi dibangun aliansi, juga dibuat program aksi. Program aksi untuk gerakan LGBT ini ada pengorganisasian, kampanye, edukasi, dan advokasi. Tidak akan cukup waktu kalau semua dibedah. Saya ingin membahas satu saja tentang pengorganisasian. Jadi bagaimana gerakan waria lesbi itu mengelola gerakannya secara manajemen untuk eksistensi dia. Aksi pengorganisasian, saya temukan populasi penganut LGBT hingga 2015 hasil penelitian kami, gay itu 5 juta di Indonesia, waria itu 7 juta. Makanya tahun 2014 itu kan menyumbangkan suara dengan terpilih presiden sekarang. Sekarang ditagih ketika posisi waria atau LGBT ini masih dianggap belum mendapatkan tempat. Kalau tidak, mereka akan membuat partai sendiri dan menjana itu persis gelek. 7 juta tambah 5 juta udah 12 juta di Indonesia jumlahnya. Jadi menjana nih partai oke. Partai Raipau deh. Kemudian Jakarta 100.000 gay, 8.000 waria. Kemudian Banten 500 gay tahun 2013 dan waria tahun 2010-nya 625. Jabar tertinggi 300.000. Di mata wajar. Naon tinggal diadap ke Jawa Barat gitu. Diadap ku Allah teh. Jadi tertinggi gay-nya itu 300.000. Waria masih diteliti belum selesai berapa data pastinya, tetapi beberapa kota di Jawa Barat sudah dipastikan. Bandung ke Bandung Raya itu 17.000 gay tertinggi. Jadi Bandung tertinggi, Jawa Barat itu Bandung 17.000 gay-nya. Jadi kota kabupaten Cimahi, Bandung Barat. Jadi Bandung Raya 17.000. Kemudian Bekasi, Bogor, Tasikmalaya, Ciamis, Garut, Banjar. Jadi sekali lagi, inilah fakta gitu. Fikih waki. Simpulnya tadi tersimpuli kelas 2 SD. Sekarang sudah seperti ini. Ini karena tidak lepas dari pengelolaan. Oke, mari kita pertajam posisi. Saya ambil contoh di Tasikmalaya, Papua, Tasikmalaya kota leutik. Tapi ayeuna mah saya kira tidak ada daerah yang steril dari LGBT. Nah, maka aksi organisasi, nah inilah pendiri dan tokoh gay Indonesia. Mau disebutkan namanya Dede Utomo. Ulah. Ini yang dia sekolah di Chicago, ngambil S3 gitu. Ketika menerbitkan majalah dan mendirikan organisasi gay pertama, Lambda, dialah pendirinya. Ini udah sekolah, gitu. Itu Dede Utomo, kelahiran Pasuruan, jadi waria rasa Jawa. Kemudian mendirikan cabang di beberapa kota, Jakarta, Surabaya, Jakarta, dan tempat lain, dan menerbitkan buletin 82-84 versi lama. Nah inilah majalahnya. Tuh. Simkuring tak apal bu lama bu. Iya tahun 84 berarti simkuring ke kelas 4 SD ya disini bulu kelek. Walaupun dengan ilustrasi sederhana. Komplit bu, disimkuring. Tapi tolong di kopi curiga. Ini 82 pertama terbit, kemudian tutup 84. Karena ganti format gitu. Nah ganti formatnya itu
tujuan dibuat organisasi, anggap tadi agar tidak menganggap dirinya sakit atau dosa. Jadi tadi butuh pengakuan, butuh eksistensi. Nah, ini Dede Utomo ini. Sekarang kita lihat untuk jaringan LGBT saat ini di Indonesia. Di Indonesia ada 2 jaringan LGBT yang bertaraf internasional. Itu namanya GWL INA dan Forum LGBTK. Berdiri tahun 2008. Jaringan organisasi lokalnya 119, ini yang resmi. Berlokasi di 28 provinsi dari 34 provinsi di Indonesia. Ini resminya. Yang lihat belum terdata. Ini yang resmi. Jadi ada 119 organisasi, 2 bertaraf internasional. Nah, inilah peta jaringan LGBT resmi di Indonesia. Saya katakan tadi tidak ada provinsi yang steril. Jadi bersaing dengan Syiah, Bu. Ini organisasi resminya. Yang tidak resmi saya katakan sekali lagi bisa jadi lebih banyak. Jadi ini tempatnya tidak cukup, maka tidak semua muat. Jadi sekali lagi tidak ada daerah yang kosong dari organisasi. Ini yang saya katakan tadi, mereka punya pola yang cukup bagus di dalam mengelola. Tak isin buka persis oleh LGBT, hujan seletik malas. Mereka sudah luar biasa mengelolanya. Nah, ini yang disebut lembaga bertaraf internasional. Oke. Jadi untuk Yogyakarta, saya ambil dulu Surabaya karena pertama di Surabaya. Organisasinya adalah Gaya Nusantara tahun 87 didirikan. Yang tadi Dede Utomo itu pendirinya. Kemudian GWL INA didirikan 2007. Untuk Bandung, Jawa Barat, yang memegang porosnya 2 di Jawa Barat, termasuk Kabupaten Bandung. Untuk waria, gitu. Untuk waria, maka nami organisasinya itu Sri Kandi. Untuk tingkat Jawa Barat, Sri Kandi Pasundan. Nanti untuk tingkat Kabupaten Bandung, Sri Kandi Patuha. Cirebon, Ciamis ganti Pekna, tapi semuanya SP. Itu organisasi resmi waria. Sementara untuk gay, dominasi besarnya dipegang oleh Himpunan Abiasa yang didirikan di tahun 2005, sementara SP didirikan di tahun 2004. Sekali lagi ini yang resmi. Jadi apabila ada simbol SP, nah itu simbol, itu organisasi resmi waria. Kalau gay itu Himpunan Abiasa. Kemudian, nah ini organisasi waria tingkat nasional 2005. Mohon maaf Bapak Ibu, ini didirikan oleh waria Papua yang menguasai di Indonesia, tetapi hebat sekarang sudah selesai S2 bidang hukum. Dan kemarin filmnya mendapat penghargaan dunia internasional di Prancis, yaitu program rumah singgah bagi waria masa pensiun. Itu nanti saya perlihatkan tempatnya. Jadi waria ke pensiun perlu ditampung. Nah, ini difilmkan. Filmnya mendapat juara di festival film Prancis gitu. Itu si Mami ini menjadi orang yang terkenal, bahkan sekarang mau mengambil S3 bidang hukum. Ya, tak eleh muda versi waria wae gaya bisa ke Prancis. Urang mau gaya apa? Acan. Tidak mungkin itu jadi waria lah. Kemudian ini untuk Arus Pelangi yang aktif melakukan hubungan dunia internasional. Ini yang bertaraf nasional dan internasional. Oke. Ini buletin
gaya Nusantara berubah bentuk. Tadi mah asal seiring perkembangan teknologi maka dibuat. Ini 2006, ini 2011. Majalahnya komplit lah. Jadi berkembang dari tadi asalnya cetak biasa, kemudian ada lens. Oke, kemudian kita lihat catatan yang lain. Nah inilah Dede Utomo berserta pasukannya. Ini Dede Utomo, ini truknya. Oke, kemudian Lesti. Ini yang agak lebih rame. Nah, ini lebih rame. Ini Dede Utomo. Oke, sekarang kita lihat tempatnya. Nah, jadi kami Bapak Ibu PK Surabaya, gitu. Tolong dihafalkan nomornya. Jadi ini di daerah Surabaya, markasnya di Jalan Mojokidul 1, Surabaya. Ya ketengna gitu lah. Kumplit kan ada fax, telepon, email, tapi kami catat kade. Dicatat sehingga ya. Oke, ini pentingnya, misalkan jelas gitu mas, apa tuh? Nah, dia jalanan dia. Jadi kan masuk ke dia lebetna. Oh, serasa aman terjelas visi linglung. Apa tuh? Ayeuna kumina gitu. Tuh. Surabaya pusatnya untuk gaya Nusantara. Ini yang nasional, internasionalnya saya dahulukan. Nanti ke daerah sampai kagang lah. Oke. Cukup ya. Ini 1, 2 Forum Komunikasi Waria FKWI. Yang unik tadi saya katakan si Mami. Nah, ini mengadakan aksi organisasi itu acara ibadah Natal. Konsolidasi, koordinasi. Hotel budaya. Coba duit. Ya sama makan tersaing jeung calo angkot gitu. Yang dahar oke gitu. Naik kelas. Nah ini juara waria tercantik. Nah, ini Mami Yuli yang orang Papua. Ini sedang membuat acara untuk peluncuran logo dan pin waria. Ini rutin kan mengadakan kontes Miss Waria. Organisasi ini yang rutin mengadakan. Ada daftar? Formulirnya aja sudah daftar. Kemudian, nah ini Mami, ini juaranya. Dan saya wani ngadu lah gitu. Secara tampilan fisik ini sudah mulai agak sempurna. Si Mamina udah agak orang Papua dia. Jadi anak buahnya, jadi tidak akan terlihat bahwa ini laki-laki. Hanya satu yang mereka belum sukses apa? Suara belum bisa direkayasa. Jadi walaupun tampilannya bagus, lebih gelis di AWW, tapi anjir gopena kan gerem. Anjir gope aya. Kan ibu masih gini, aku alas muda guys, nah satu bager gini, Maria mah mesti bisa. Jadi karena apa? Mempercantik diri yang tidak sesuai kodrat itu ternyata jauh lebih mahal. Sebab potensi kecantikannya tidak ada. Gitu. Jadi tong aneh gitu. Di Amerika sekarang sudah ada beberapa rumah sakit yang khusus mengoperasi plastik. Untuk warga itu luar biasa. Oke, terakhir. Nah, ini untuk Jakarta. Ini tempatnya di Cilandak, Jakarta Selatan. Tapi hebatnya Mami Yuli ini membuat tadi penampungan untuk waria pensiun. Nah, inilah tempatnya, rumah singgah waria didirikan tahun 2009. Inilah yang masuk film internasional cerita ini.
di festival Paris Perancis itu. Tuh gaya ini foto di Jokowi gitu. Ini buka salon, di tempatnya kurang lebih seperti itu. Ini yang di Depok tempatnya. Yang tadi sekretariatnya di Jakarta. Nah, untuk rumah singgah dan aktivitasnya di Depok. Oke, kemudian ini untuk Yogyakarta. Yogyakarta, ada yang unik Yogyakarta. Karena gini, nah Ramadan nanti akan dibuat komunitas misalkan waria atau gay muslim, gay Kristen. Sekarang tiap Ramadan pasti ada sahur bersama, ada buka bersama, ada ceramah agama. Ini yang terhebat di Antamis Gerakan Aksi Lapangan, yang terhebat waria Jogja, LGBT Jogja. Karena itu saya juga pernah diundang kan untuk diminta ceramah kan, bikin 2 kali gitu. Lain-lain hayang iya kesempatan dakwah, image juga beda deh. Nah, termasuk pesantren warianya di Jogja. Jadi ini saya ambilkan contoh beberapa gambaran aktivitas mereka. Contoh ini di Malioboro, Kirab Akbar. Namanya acara Apeman. Acara Apeman teh siga munggahan menurang rek Ramadan gitu. Itu kirab seluruh kota Yogyakarta untuk menyambut Ramadan. Ini tahun kemarin ini. Hari ini juga sama. Di Malioboro mereka mengadakan acara Apeman disebut. Jadi semacam munggahan kalau di kita. Itu acaranya keliling kirab. Ini eksistensi mereka di lapangan cukup unik. Nah, kalau nanti ke Jogja, Ibu silakan nanti mampirnya di Jalan Nagan Lor, Yogyakarta. Wah, rasa naon kenali. Aduh, dekat masjid, Bu. Dia masjid, nah dia lebetna bobok di masjid nawaria. Bahwa mayitna imam masjid Nawaria. Oke. Harus ulangi sedikit lagi karena saya juga akan dengar acara. Nah, ada catatan harus ulangi aktivitas internasional ini di Bundaran HI. Jadi harus ulangi itu lesbi, aliran lesbi, tetapi menampung dengan aliran lain ini di kirab di Bundaran HI. Nah, ini tempatnya di Jalan Tebet, Jakarta Selatan. Kurang lebih seperti ini jalannya. Nah, ya rumahnya luar biasa. Padahal tolong catat emailnya. Kemudian tadi Kewelatina juga memiliki eksistensi yang tinggi, Tebet Barat Dalam, masih Jakarta Selatan, dan kebanyakan memang di Jakarta Selatan tempatnya. Ini rumahnya, sekretariatnya. Barada di mana? Hebat, maju. Kemudian pembentukan forum LGBTQ Indonesia. Nah, ini di Jenewa, dunia internasional, untuk forum LGBT dunia. Ini delegasi Indonesia dalam forum dunia LGBT. Nah, terakhir saja ini untuk Bandung saja. Sekarang untuk Bandung, kurang lebih ya pemberian mengajar ngapalkeun sanad teh bisa, taya sanad ieu. Sanad hadis mese lah gitu. Dibalik ke apal-apal sanad hadis. Jadi ini jaringan Serikandi Waria Jabar. Misalkan gini, untuk Kota Bandung namanya Serikandi Priana. Untuk Kabupaten Bandung Serikandi Patuha. Untuk Bandung Barat Pamungkas, Bogor Pakuan, Cianjur Panghegar,
Subang Panglejar, Ciamis Panjalu, Cimahi Perintis, Sarena SP, Ancen Oye. Kemudian untuk jaringan yang lain itu hampir semua kota kabupaten ada. Ya di Banjaran tempat sekretariatnya di Banjaran. Ya, jadi hampir seluruh kota kabupaten Bandung ada. Ini untuk varian resmi ya. Yang tidak resmi banyak. Ini yang resmi. Jadi kami daftar anu resmi nggak legal. Kemudian ini untuk daerah yang lain, oke? Nah inilah aktivitas Serikandi. Nah, inilah aktivitasnya. Pengelola teh ngalina. Saum. Nah inilah pusatnya Serikandi untuk tingkat Jawa Barat. Namanya Jalan Lewi Sari, daerah sekitar Terminal Lewi Panjang. Itu. Nah cakep lah dia kan. Nah makanya nggak usah detail ya mah. Cukup kita diberi terang tadinya kalau betul aja. Kayak sebelah bumi tidinya biasa cukup. Kalau tidak apa-apa bumi. Itu kira-kira seperti itu. Kemudian sekarang untuk G, yang ini waria. Nah ini jaringan A biasa, sama seluruh kota kabupaten Bandung yang resmi itu A biasa juga ada. Oke. Kemudian sama seperti yang lain, terakhir saja di tempat untuk organisasi yang G ini. Nah ini itu di Jalan Nilem di Buah Batu, Bandung pusatnya. Atau tadi maksudnya dagangan tadi ya, Jalan BKR, ambilnya dari BKR. Bagi yang pernah kota Bandung ada BKR, nah masuk ke jalan sana. Atau mau ambil dari Jalan Nilem tadi ya. Ada dua jalur. Oke. Kemudian punya ruko di daerah Kira Condong dekat stasiun Kira Condong. Itu di ruko belakang Ria Kira Condong. Mereka punya tempat di sana. Nah, kurang lebih kan lah betul. Itu. Nomor Ustaz Amin lah. Kemudian juga ada tempat yang lain di daerah Riung Bandung. Oke, saya kira cukuplah gambaran yang perlu saya sampaikan, dan saya juga tidak tahu apakah setiap kali saya setelah menerangkan jadi robak. Tapi bukan penelitian kemarin sore, tapi cukup lama penelitian ini. Sebab yang sulit kami juga ya tadi kemampuan tim di lapangan, dan saya selalu bersyukur punya tim yang kuat untuk melakukan tugas-tugas atas nama panggilan tugas ilahi, yang tentu sekali lagi sama bersaing tadi dengan Syiah, harus membuat pemetaan Syiah Ahmadiyah jadi banting setir heula gitu. Tina menelusuri jejak Syiah kepada aliran waria gitu. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Yang paling penting justru semakin sadar bahwa tantangan kita ada di sekitar kita, dan sekali lagi tidak mungkin kita bisa menghindar, kecuali satu-satunya cara adalah bagaimana kita ikut terlibat dalam posisi yang belum diambil perannya oleh pemerintah, oleh LSM, yaitu persoalan kesadaran eksistensi dan hubungan dengan urusan batin dan pola pikir. Inilah yang belum diambil peran ini. Saya kira peluang dakwah ternyata luas. Tenang, generasi muda namun bersaing di mimbar LW senior kan, loba lega sebenarnya lahan dakwah, siap dikirim jadi dai 1000 gay.
Dai 1000 gay gitu. Itu belum ada yang menggarap. Sehingga waktu itu dengan tim Tasik, karena 1 bulan 1 kali ke Tasik, pasti evaluasi. Kondisi di Tasik sudah 6.000 waktu itu. Mereka nanya, "Sat kumaha? Sok atuh. Daek da ancruk dina ta umat." Seperti kaum Nabi Lut, sebelum diadab kan didakwahan heula ku Lut. Nah, kita juga sekarang harus dibentuk Lut-Lut baru. Nah, saya katakan gini, silahkanlah kita dukung program ini, tapi saya juga agak khawatir. Kalau nanti kita dakwahi, kita edukasi, mereka sembuh, daina. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Terima kasih kepada Ustaz yang telah memaparkan materinya. Sebelum dipungkas acara ini, barangkali kalau ada pertanyaan silakan. Silakan. 1, 3 dulu ya. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Dulu waktu saya kecil ada seorang ibu yang sedang hamil, tapi dia udah punya putra kurang lebih 4 tahun. Nah, putranya itu selalu ingin dibelikan mainan-mainan perempuan. Apakah dengan kejiwaan, apakah dengan putra tersebut gitu ya, apa ada kelainan atau gimana? Terus masyarakat di sekitarnya berkeyakinan bahwa itu adalah bawaan hamil saja gitu. Tetapi sekarang saya udah menjadi udah tua, udah usia tak muda lagi, keyakinan di masyarakat itu masih ada gitu, yang seperti itu. Keyakinan bahwa itu teh bawaan anak, bahwa ibunya sedang hamil gitu. Apakah faktor tersebut bisa menjadi salah satu penyimpangan atau harus bagaimana seorang ibu bersikap? Begitu, terima kasih. Langsung ya. Jadi kan ada 4 faktor penyebab timbulnya perilaku LGBT itu. Yang tadi Ibu tanyakan itu faktor pertama namanya kesalahan pola asuh sejak kecil. Jadi kalau misalkan kita punya anak laki-laki gitu, kondisikanlah sebagai laki-laki. Makanya kita paling senang kalau punya anak laki-laki memang menunjukkan rijaliyah kelelakiannya. Jadi toma badi carek gitu, justru didukung dalam pengertian supaya sesuai dengan kefitrahannya. Sama seperti anak perempuan, maka harus didukung dengan keperempuan, harus dikondisikan. Jangan sampai justru jika tadi budak lelaki anyangan teh jadi awewe dirok gitu kan. Nah, ini namanya penyebab yang pertama, kesalahan pola asuh sejak kecil. Jadi tidak ada yang mengatakan bahwa perilaku LGBT disebabkan gen, tetapi justru karena kondisi lingkungan dari aspek kesalahan pola asuh. Saya tambahkan ya Bu, kalau kita punya anak yang puber, yang kedua gagal mengendalikan masa pubertas. Contoh gini, kalau anak ibu beger, beger kan? Nah, bagaimana caranya si anak supaya beger nanti justru terbuka? Sebab kegagalan dalam bercinta itu, ini bisa jadi misalkan putus cinta, akhirnya tersek dewe kalau laki itu, akhirnya suka dengan awewe karena naon laki mah jahat. Nah itu namanya gagal mengendalikan masa pubertas. Makanya saya gini Pak Bu, kalau anak saya dewasa, saya pasti mendorong semoga kamu gocan. Sebab kalau anak saya sudah usia kia misalkan can boga kamu gawe ribet teh normal. Mari dieureum kan, kudu siga bapak tuh umur sagede dirinya teh bapak mah geus 5 ka bogohna. Kenapa? Bapak nu bogoh itu mah henteu. Pakai gegeh gitu kan. Orang gegeh hayang itu gegembung.
Jadi faktor kedua gagal mengendalikan masa pubertas. Di sini sekali lagi, saat orang tua terlalu fokus karena merasa tanggung jawab, semakin ada jarak dengan anak, perkembangan anak tidak tahu anak karek kudu kasaha. Nah, sementara bahasa Usman itu seman kapungkur Abah Usman, moal aya budak nunun calan waktuna. Jadi tidak akan ada anak yang melampaui masanya. Setiap masa kan harus dilalui. Nah, pada saat melalui ini butuh kehadiran kita, paling tidak untuk memberikan guide bimbingan. Sebab kejadian yang ada kenapa perilaku lesbi itu persoalan pubertas besar faktornya. Ketika jadi tersepek kalau laki teh, akhirnya sesama perempuan. Nah, kemudian yang ketiga, psikososiokultural, pengaruh kebiasaan masyarakat. Ya tadi Bu, kalau sekarang masyarakat memposisikannya dia memang kudu jadi di AWW-keun, yang memposisikan dia jadi AWW. Termasuk kejadian yang pernah perilaku sodomi gitu. Keletik di Sodom, ada aing geletik di gitu, ku aing sering gitu deui we gitu. Balas dendam. Nah, itu namanya psikososiokultural. Jadi tidak benar apabila tadi perilaku seperti ini pengaruh hamil, justru harus dilawat atau dikondisikan. Jangan dibiarkan, sebab mohon maaf, seperti kita mendapat pengajaran lamun budak nah hayang kasep dibaca surat Yusuf. Begitu dibaca Bu, asli kasep bapana kasinggung, anak saha sia eta. Habis gitu Bu, kayak Bu. Jadi jangan dianggap yang seperti itu nanti pengaruhnya jadi besar. Oke? Itu yang disebut dengan khurafat secara sederhana. Terima kasih. Ya, terima kasih kesempatannya. Ini Ustaz, kan LGBT ini menurut perspektif psikologi memang penyakit. Nah, kalau menurut hukum itu seperti apa? Dan nanti kedepannya memungkinkan tidak kita mendekatinya lewat hukum, sehingga nanti ada payung hukum yang memberikan sanksi kepada LGBT. Betul. Jadi tadi, pertama, kalau berbicaranya manusiawi, saya kira tidak usah pendekatan hukum. Sebab mereka ini perlu untuk dibangun kesadarannya, gitu kan? Perlu dibangun kesadarannya. Perlu sadar. Nah, yang perlu hukum itu ketika berbicara eksistensi. Sebab persoalan manusiawi ini menjadi tidak manusiawi memang saat propaganda dipolitisir. Di sini ada ketegasan. Ketegasan apa? Satu, bahasa saya tadi kepada ownernya, kemudian tadi kepada pelopornya, kepada pelindungnya, harus ada ketegasan. Sebab yang ini posisinya namanya advokasi, sementara sisi manusiawi namanya edukasi. Jadi tergantung apakah kondisi ini masih dalam wilayah manusiawi, bagaimanapun pendekatan dari hati ke hati itu akan jauh lebih efektif sebab bangun dari kesadaran, bukan karena rasa ketakutan gitu. Tetapi saat berbicara masalah eksistensi, jelas pendekatan edukasi tidak akan cukup. Harus advokasi, penegakan hukum, paling tidak timbulkan efek jerah. Sebab bisa jadi orang yang ikut bergabung juga belum tentu karena mau, tapi terkondisikan kan oleh teman-teman dan oleh lingkungan anak. Lamun terdaftar siap di razia ke Satpol PP misalkan kan gitu. Kenyataan kan budak-budak terbawa komunitas kan ripuh. Saat komunitas harus ikut aturan main. Nah, seperti itu harus dilawan oleh hukum. Jadi besi ku besi gitu. Nggak bisa hanya sekedar ceramah di mimbar, pakai corong, demo, itu mah harus ada payung hukum. Nah, dalam konteks payung hukum kita berat perjuangan legislasi. Sebab pendukung mereka lebih banyak karena kalangan liberal ada di parlemen. Makanya ini mau dimasuk, mereka menggagalkan terus. Jadi perjuangan sudah sampai ke sana sebetulnya. Kira-kira begitu. Jadi insya Allah jangan mengenal lelah, aspek ini harus terus kita lakukan. Terakhir barangkali sebelum tutup, karena saya juga mengejar acara yang lain. Oke. Cek. Begini Ustaz, pertanyaannya, bagaimana cara kita menghadapi arus opini
yang berkembang di masyarakat bahwa LGBT itu tidak disalahkan, bahkan Menteri Agama juga menyebutkan itu bukan salah kita tapi pelaku korban itu LGBT sebagai korban, dan juga Kemendikbud juga menyatakan bahwa itu hal-hal wajar saja asal jangan rusak ke ranah edukasi di sekolah-sekolah, dan bahkan diskusi di kemahasiswaan juga begitu. Jadi pola pikirnya si LGBT itu korban bukan sebagai pelaku. Terima kasih. Jadi betul bahwa bila berbicara masalah individu, si LGBT-nya itu memang bisa jadi korban. Tapi ketika sudah berbicara komunitas, beda lagi. Sebab mereka dalam posisi ingin ada kesetaraan. Banyak korban yang setara gitu. Ini yang saya katakan tadi, wajar kalau para pejabat seperti ini karena memang mereka sedang dalam posisi kabinet yang dominan sekarang kan kabinet yang pro terhadap persoalan ini. Maka yang harus kita kembalikan, bangun kembali opini itu penting. Apa yang pernah dulu dilakukan oleh orang tua. Jadi entong kababawa balik ke deui siga baheula gitu. Bencong, ublang. Itu satu di antara yang sekarang hilang tergerus zaman. Sebab dilepas oleh kita dimakan cara-cara seperti. Jadi orang tua mah sederhana gitu. Siga kieu. Ulah ngorek ceuli di bulan Ramadan batal. Disangana kan hakiki. Padahal maksudnya kan porno itu teh. Budak tengarti maksudnya jangan porno. Ceuli teh ceuli we ieu gitu. Luhur teuing falsafat kolot. Nah, ini tampaknya perlu dikembalikan tradisi-tradisi seperti ini untuk menanamkan kembali. Jadi, itu yang pertama. Yang kedua, mohon maaf, saya sangat setuju dengan gerakan di medsos yang selalu dibanding dengan bentuk meme kan. Seperti apa? Mulia keneh monyet. Monyet wae milih lawan jenis. Sagoreng-gorengna binatang apa lawan jenis. Nah, itu terus. Jadi karena yang diinginkan oleh mereka, semakin kita abai, mereka dianggap tidak menyimpang. Kira-kira itu perang opini yang harus kita lakukan, kembali kepada pola sepuh. Tidak melawan arus, lawan arus dengan karakter diri kita. Bahasa lagi nama jati diri bangsa. Yang jati nage can tumbuh-tumbuh. Alex gede pitis. Yang kedua, maka lakukan perang opini ini dalam posisi yang sifatnya tadi mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, guyon, lucon itu terasanya jauh akan lebih kena dibanding dengan serius untuk melakukan. Ini dalam konteks medsos ya. Kira-kira seperti itu cara mengelolanya. Saya kira demikian yang saya sampaikan karena keterbatasan waktu juga, dan sebelumnya saya mohon maaf apabila banyak kekurangan baik dari sisi cara penyajian ataupun konten penyajiannya. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqomah di dalam al-haq dan terus memiliki semangat untuk upgrading diri, meningkatkan kualitas keimanan serta amal soleh kita melalui thalabul ilmi. Insya Allah kita bertemu kembali esok lusa dalam kesempatan lain. Insya Allah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Ustaz yang telah menyampaikan materi dan pembahasannya. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga bisa menjadi bekal bagi kita juga keluarga kita. Sebelum dipungkas, ini mungkin beberapa pengumuman bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juni marhalah ke-5 yang insya Allah akan menjadi pematerinya yaitu Ustaz Ahmad Faisal dengan materi yang mudah berprestasi. Adapun pengumuman yang kedua yaitu mengenai pesantren Ramadan yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 sampai 29 Juni untuk usia SD ya.
Jadi pesantren Ramadhani untuk usia SD. Jadi barangkali ada anaknya atau adik-adiknya, mungkin tanggal segitu kan udah pada libur ya. Dengan nafkahnya itu 30.000. Jadi untuk formulir nanti bisa diambil di panitia. Hadirin ikhwatul iman, terima kasih atas perhatian dan juga waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa membimbing kita. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.